Hello everyone, my name is Meilina Pratiwi. I'm from class 2A. Saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bye-bye. Simple past tense adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Biasanya menggunakan keterangan waktu seperti yesterday, last, and ago. Last seperti last week, last day, kemudian 2 years ago, 2 minutes ago. Dan ada juga contoh dari kalimatnya. Kalimat yang pertama ada kalimat positif seperti we planned a business last week. Kemudian ada kalimat negatifnya, we didn't plan a business last week. Kemudian ada kalimat tanya, did we plan a business last week? Present perfect tense adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Biasanya menggunakan bahasa already, kemudian yet, for, and since. Dan ada contoh kalimatnya. Kalimat positif itu ada I have studied accounting since 2023. Dan ada kalimat negatifnya I have not studied accounting since 2025. And kata tanyanya, have you studied accounting since 2023? Selanjutnya ada penggunaan be going to. Be going to digunakan untuk sebuah rencana yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Biasanya menggunakan keterangan waktu tomorrow, next, next week, next day, next year, and next month. Dan ada kalimat positif, contoh kalimat positifnya. Yang pertama ada I'm going to make an inventory application next week. Kemudian ada contoh kalimat negatifnya, I'm not going to make an inventory application next week. Kemudian ada kalimat tanya, are you going to make an inventory application next week? Selanjutnya adalah penggunaan will. Will biasanya digunakan pada ungkapan yang secara spontan tanpa direncanakan. Biasanya berupa tanggapan pribadi ataupun sebuah janji. Nah, contoh kalimatnya ada contoh kalimat positifnya, I will help you analyze the transaction. Kemudian ada contoh negatifnya, yaitu I will not help you analyze the transaction. Kemudian ada contoh kalimat tanyanya, will you help me analyze the transaction? Selanjutnya ada penggunaan can and could. Kalau can itu menyatakan kemampuan yang kita bisa saat ini. Kalau could itu kemampuan yang kita punya di masa lalu dan saat ini belum tentu kita bisa. Dan can and could itu bisa digunakan untuk meminta bantuan, namun can itu bahasanya lebih santai, biasanya digunakan teman sebaya ataupun saat lagi bicara santai. Kemudian kalau could itu bahasanya lebih sopan dan lebih resmi, biasanya digunakan ke orang yang lebih tua ataupun dalam kondisi tertentu yang bersifat formal. Kemudian contoh dari can ada can you input transaction 9? Dan contoh dari could ada could you help me fix the error on Excel, ma'am? Selanjutnya ada penggunaan must and must not. Must biasanya menyatakan sebuah kewajiban atau hal yang harus kita laksanakan. Ini dinyatakan dengan tegas. Biasanya sebuah peraturan yang harus kita laksanakan. Kemudian di must not itu adalah sebuah larangan atau hal-hal yang tidak boleh kita laksanakan. Apabila kita laksanakan itu menjadi sebuah pelanggaran. Nah, contoh dari must itu ada we must record the transaction according to the proof of payment. Kemudian contoh dari must not ada we mustn't overrated or underrated the amount in records.